Ya'ti ala ummati zamanun, akan datang satu zaman pada umatku, ru'asa'uhum ke asadi, pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzara'uhum kal zi'ab, menteri-menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab, dan penegak hukumnya, hakimnya bagaikan anjing. Wasairun nasi kal adnam, dan rakyatnya. Mohon doanya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan pada anak dan istri saya untuk nanti hijrah ke Palestina dan meninggal di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tabatiyatu sallallahu bidawi harmadu wa yatiqunu jannatu kuwiskum wa bi'abditun ta'madu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadi muhtadi. A'udzu billahi sabil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah SAW yufassiru hadhihi al-ayah fi hadithihi alladhi mawquf min Abdullah bin Mas'ud anhu qala intaqullaha haqqa tuqatih ay yuta'a fala yusa wa an yushkara fala yukfar wa an yuzkara fala yunsa. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghir fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul wa'dil amin saddidu wa bari'u wa qarima fa innahu la yudkhilu jannata ahadukum a'maluhu. Qila wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana walakin Allah yatagammadani bi rahmatihi. Wa huwa qala fi haditsil ukhra al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'da al-mamat. Al-hadits al-utama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim man arwa ala dzaka min asy-syair. Tidak ada yang bisa kita panjatkan pada kesempatan malam hari ini kecuali syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita berada di masjid ini, menakdirkan kita pada saat bisa berada dalam haflah mubarakah di Masjid Jamiatul Zahidin, dan ini merupakan kehormatan bagi kami pribadi bersama teman-teman dari Yayasan Mulia Berbagi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bisa bermuwajahah dan juga hadir menyampaikan sesuatu pada para maula sekalian jamaah Masjid Jamiatul Zahidin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan majelis kita ini, hadirnya kita ke sini menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Salawat dan salam pada kesuadat kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meyakinkan kita untuk istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Karena beliau menjelaskan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang Bapak Ibu melangkah dari rumah ke sini menuju majelis ilmu, apalagi kita laksanakan di rumah Allah di masjid. Yakin Allah memudahkan jalan kita menuju surga? Yakin. Karena saya yakin, jika kaki kita mudah langkahkan menuju masjid, jika kita mudah melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, jika kita mudah melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu, maka kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Itu hukumnya. Apakah ini hanya sebatas konsep lalu kita yakini dan tidak ada buktinya? Ada buktinya. Baik, mudah-mudahan tayangan yang satu ini meyakinkan kita untuk istiqomah kita dalam
menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun yang menyampaikannya mungkin orang seperti saya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan juga menghapuskan kesalahan saya. Saya punya satu cita-cita dan saya sudah sampaikan pada anak dan istri saya. Dosa kita ini tidak bisa kita balas dengan amal ibadah kita. Mungkin hanya mati syahid yang bisa kita harapkan untuk menghapuskan dosa kita. Mohon doanya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan pada anak dan istri saya untuk nanti hijrah ke Palestina dan meninggal di sana. Mudah-mudahan, amin. Wah, sedikit mengaminkan. Baik, Presiden. Kok jadi tegang begini? Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Jamiatul Zahidin, dan juga para sesepuh, para tokoh yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin dan rahmatullah. Saya seyogianya hadir pada maghrib tadi. Cuma qadarullah ini saya lupa juga. Saya sebetulnya membaca jadwal. Kemarin tadi ada urusan, jadi lupa pelan saya tidak bisa menyampaikan. Dan panitia pun juga biasanya pada zuhur, pada isya kan. Ini mohon maaf kalau saya hadirnya pada isya, dan alhamdulillah para ulama masih istiqomah. Saya yakin para ulama istiqomah ini karena insya Allah akan mendapatkan yang satu ini. Habib Salam. التحت مذكورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على الطرق. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفرت القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وقبل الميت ودلي في القبر، وكان الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص البليلي، وإنما قصة واقعية. أغمي هذا الرجل لما رأى، ورأى اثنان جاء على أصيلة قرد وأخذ الميت وذهبا به. أغمي على الميت الحقة، فاللي حول القبر ما رأوا هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وصحبوا طالعوا من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال الله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله. قالوا لعله دوائي لعله كذا، وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه منه، لكنه تشلت أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتدعى هذه المرأة: تعال، من أنت؟ ومن أين؟ بأي مكان جئت؟ قل له: يا رجل شدني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ عن هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال: أنت صاحبة الكشري؟ أو قال: نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال: والله رأيت عجبا. الأول لما وضعته فتح روضة من رياض الجنة،
والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له: أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحطار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المخبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش له. وكان الوالد وأبو الوالد وجدته وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، ضد الشيخ سعيد الوادي. جاء إليه قال له: أريد أن أطلب العلم. قال له: خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نشيت حياتك كلما خرجت الآن لسه تتعلم العلم، لماذا؟ قال: لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له: خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويقطعوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحطار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحطار من كبار علماء دمشق. Cek, resmi materi tadi satu fakta nyata. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini mesti kita yakini. Selama dia hadisnya sahih dan tidak ditemukan hadis-hadis yang mendoakannya dan hadis itu lebih kuat. Setidaknya ini menjadi satu cerminan bagi kita bahwa orang yang melangkahkan kaki menuju kebaikan itu pasti akan Allah tunjukkan kemuliaannya. Dan jika seseorang mendapatkan kemuliaan di kuburnya, maka dipastikan kemuliaan itu akan berlanjut sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang Allah berikan kemudahan di alam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kenikmatan dari kenikmatan surga yang Allah janjikan padanya di kuburnya, maka itu akan menjadi jaminan kemudahan di yaumul ba'ats, kemudahan baginya di yaumul mahsyar, kemudahan baginya di yaumul hisab, kemudahan baginya di yaumul mizan, kemudahan baginya di yaumul jaza, bahkan kebahagiaan yang hakiki baginya di yaumul akhir atau di yaumul khulud. Ini persetujuan. Nah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah selalu hadir dalam majelis ibu ini. Siapapun yang menyampaikannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Betul Bapak Ibu? Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ini Bapak Ibu masih bersemangat ini? Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit. Berarti peminatnya sedikit ya surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Semangat. Bu, mau masuk surga, Bu? Sebentar ya, Bu. Pak, dengerin Pak. Ini Ibu saya tanya. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau tanpa hisab atau mau mampir dulu di neraka? Tanpa hisab. Kalau kami berjihad di jalan Allah, mati syahid, alhamdulillah dijamin surga tanpa hisab. Kalau Ibu mau ikut perjuangan juga? Cuma satu orang. Saya tunjukkan pada ibu-ibu nih, ibu-ibu yang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir ke neraka, langsung di padang mahsyar disuruh ke surga. Ya, ada satu jalan bagi ibu-ibu untuk mendapatkan kemudahan masuk surga tanpa hisab. Mau, Bu? Mau diamalkan tanpa ragu, pada riba, tanpa ragu ya. Halo, Adam, sabar. Sabar jika benar-benar dilaksanakan sesuai dengan makna yang Allah ajarkan pada kita bagi Rasulullah SAW, itu akan membuahkan pelakunya masuk surga tanpa kisah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadisnya, yusyarun nasu fil mahsyari khamsina alf sanah. Manusia nanti digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dalam keadaan apa? Khufatan, tanpa alas kaki. Berapapun banyaknya alas kaki yang kita punya, semuanya nggak sampai ke alam mahsyar. Bu, punya berapa alas kaki Bu di rumah Bu? 5. Masya Allah.
5 ya. Apa aja Bu mereknya Bu? Satu. Lo, Swallow. Yang kedua Rindi, ketiga Bata, keempat Edward Forer. Yang keenam, di akhirat nanti kita sama alas kakinya. Bukan Nickerman, bukan Weidenman, tapi Nyekerman. Gitu ya. Uratan telanjang bulat tanpa alas kaki. Ketika Rasulullah menyebutkan kita telanjang tanpa alas kaki, Siti Aisyah tersenyum. Pada sejak awal menangis tuh. Karena mendengar dahsyatnya cerita hari kiamat. Rasul cerita panjang tentang perjalanan menuju hari kiamat. Menuju perjumpaan dengan Allah. Sampai Siti Aisyah menangis. Begitu Rasulullah sebutkan nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan, dikumpulkan dalam padang telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hakkan biduni libas? Betul ya Rasulullah kita dikumpul tanpa pakaian? Hayan palau. Hakkan biduni libas? Tanpa pakaian. Idan ar-rijal wa nisa yanzuru ba'dhum ba'dan. Ya Rasulullah, nanti laki-laki sama perempuan saling lihat. Punya kamu besar? Apakah seperti itu? Tidak. Rasulullah membacakan surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Semua wajah semuanya menghadap ke depan. Kepada Tuhannya mereka memandang. La tazkuru nafsan siwa ila nafsa. Tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun. Setiap manusia akan lupa pada kenikmatan hidup di dunia. Dia lupa pada anaknya, lupa pada istrinya, bahkan lupa kepada siapapun yang dicintainya. Yang diingat manusia saat itu hanya satu. Aina makani fil akhirah. Di mana tempatku nanti? Di surgakah atau di neraka? Itu. Jadi tidak sempat. Al-amru yawmaidin asyad min ayyuhumahum dzalika Aisyah. Perkara pada saat itu dahsyat, manusia tidak akan sempat lirik kiri dan kanan. Allahu Akbar. Orang yang mendapatkan kemudahan di kebunnya, dia tidak akan pernah lama. 50.000 tahun bagi para pendosa, bagi orang beriman, saatan qalilah, cepat sekali, tidak lama. Dan setelah mereka dibangkitkan telanjang, langsung Allah hijabi mereka. Yang pertama Allah hijabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi istiqomah Bapak Ibu ya, menghadiri majelis ilmu. Bu, kembali saya tanya Bu. Belum selesai. Lanjut Bu ya. Tetap pada komitmennya Bu. Kok jadi tegar begini? Ketika manusia digiring untuk masuk ke hari-hari berikutnya, 50.000 tahun, tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy saja. Mereka nggak mau ngantri, langsung maju ke depan menuju surga. Maka para malaikat mencegatnya. Tawakkafu. Aina antum zahibun? Mau kemana kalian pergi? Berhenti. Apa kalian tidak baca? Dimohon antri di dalamnya. Oh, di baik sana. La. Aina antum zahibun? Mau kemana kalian? Ya malaikat Allah, nahnu zahibuna ila jannah. Kami ingin pergi ke surga kami. Enak aja kalian mau masuk surga. Makuntup, emang kalian siapa? Orang ngantri ribuan tahun, kalian selalu begitu saja. Siapa kalian? Nah, maka mereka menyatakan, ya malaikat Allah, nahnu sabirun. Wahai malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar. Gampang orang ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Ada Pak Sobirin Sim? Ada. Maaf ya, ini cuma cerita Pak. Fima sabrukum fidan. Emang sabar kamu seperti apa? Pada asal kalian mau masuk surga tanpa hisab. Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah, fi mangsyatina, wa fi makrahina, fi yusrina, atau fi asrina, lan nankusu ta'atan Allah, ta'atan ilallah. Kami sabar ketika kami mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat. Dalam keadaan susah kami taat. Kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah, sesusah apapun kehidupan kami. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah. Dan kami adalah orang-orang yang bersabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat. Betapapun kami susah hidup kami, betapapun kami hidup menderita, ketika ada perbuatan dosa, kami diiming-imingi dunia dan maksiat. Tidak. Kami jaga akidah kami dengan kesabaran kami. Hadza sabduna ya malaikatullah. Itulah kesabaran kami. Apa kata malaikat? Idan antum kama kutuk.
Benarlah kalian. Sodaktum. Benarlah kalian. Kalian memang orang yang bersabar. Maka dibukakanlah pintu surga untuk mereka. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Bu, jadi gimana Bu? Mau melalui pintu sabar masuk surga tanpa hisab Bu? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar? Tuh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Ya, pertanyaan yang susah dijawab ya, Bu. Baik, Bapak Ibu dapat Allah. Waktu saya sekolah, waktu saya masih kecil, SD waktu itu, saya masih ingat, kami selalu suntangan pada nenek kami. Ketika saya mau berangkat sekolah, saya suntangan, lalu nenek kami bilang, ayo nak, yang rajin kamu sekolah nak, jangan lupa kamu sholat dan mengaji. Baik deh, berangkat ya nek. Assalamualaikum. Salam. Kakak saya juga sama di belakang mau berangkat kerja. Kakak saya suntangan dan nenek bilang sama kakak saya, ayo nak, ya kerja yang rajin nak, yang giat kamu bekerja, semoga Allah memberkahimu dan jangan kau lupakan akhirat. Nah, nasihat itu saya kira para bola juga sering mendapatkan seperti itu, betul? Betul ya? Orang tua kita, nenek kita, mereka selalu menasihati seperti itu. Ya, betul tidak nasihat itu? Betul ya? Yakin? Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Kerja yang giat dan rajin, jangan lupakan akhirat. Betul. Apakah nasihat itu betul? Yakin? Kita lihat Pak ya. Kita ukur dengan Quran dan hadis. Jangan-jangan ada yang terbalik dari nasihat itu. Coba kita lihat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqi fima atakallahu daral akhirah, dan naklah kau cari kebahagiaan hidupmu di alam yang sesungguhnya, akhirat. Cari nak kebahagiaanmu akhiratmu nak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan duniamu. Jangan kau lupakan kalau kamu harus sekolah. Jangan lupa kalau kamu harus bekerja. Harusnya begitu nasihatnya. Jadi gimana? Nasihat yang tadi benar apa salah? Kembali. Inilah sebetulnya membentuk paradigma hidup kita. Orientasi hidup kita jadi dunia dan dunia. Sehingga akhirat sekedar kita ingat. Padahal akhirat adalah kampung yang sesungguhnya. Betul. Betul Bapak Ibu? Belakangan saya baru sadar. Oh, berarti nasihatnya kebalik. Terus kita seharian habis cari dunia. Lalu sisanya baru untuk kita akhirat. Allah Akbar. Ini filosofi yang salah yang harus kita tinggalkan. Orientasi hidup kita yang harus kita rubah. Harus kita reorientasi kembali visi misi hidup kita di dunia. Yang benar adalah carilah akhiratmu. Kejar akhiratmu nak. Jangan kau lupakan sekolah. Raih surgamu nak. Jangan kau lupakan bekerja. Yang benar seperti itu. Tapi demikianlah kebanyakan manusia. Mereka lebih cenderung hedonis, materialis belakangan ini. Karena memang begitulah dunia. Indah di mata kita, indah di mata syahwat. Ada dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Mana sebetulnya yang kita cari di dunia, Pak? Bu, kalau tidak salah ini yang kita cari di dunia, betul? Kenapa, Pak? Ada yang kurang? Ada yang mudah? Ini kan yang kita cari di dunia? Pertanyaannya, dari semua hal yang ada yang isi dunia ini, apakah sudah kita dapatkan semua? Belum. Belum, Pak. Usia Bapak udah berapa, Pak? Pasti banyak yang belum Bapak dapatkan. Usia sudah berapa, Pak? Jadi saya tanya, dunia itu dekat apa jauh, Pak? Jauh. Jauh. Sementara akhirat dekat. Dunia itu jauh, akhirat itu dekat. Sedekat kematian kepada kita. Dunia itu jauh, karena kita belum tentu mendapatkannya. Betul? Ah, itu dia, Pak. Tadinya saya mau gambarkan ini, cuma, sayang sekali. Terlalu soleh akhwatnya, saya ganti sama ini aja. Akhwatnya terlalu soleh. Ya, nanti aja lah jadi pasangan saya di akhirat ya, di surga. Iya, saya ngomong gini kan istri saya nggak ikut. Kalau ikut saya nggak berani. Ya mumpung yang di sana bukan istri saya.
Gitu Pak ya? Subhanallah. Ya Ustaz, tapi kan kalau kita hidup di dunia ini juga harus kita kuasai. Kalau kita terus urusan akhirat, kapan kita akan menguasai dunia? Betul. Kita harus seimbang Ustaz antara dunia dan akhirat. Betul, harus seimbang. Oke, kita bicara tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jika kita harus adil antara dunia dan akhirat, baik, seperti apa konsep keadilan yang benar di mata Allah dan Rasul-Nya? Kalau kita takar keadilan kita dalam menyeimbangkan hidup kita di dunia dan akhirat, ya, kira-kira berapa persen dunia dan berapa persen akhirat? Berapa dunia, Pak? Dan berapa persen akhirat? Jangan lupa, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi berapa persen dunia? Jangan apa-apa, ya? Jangan tak salah. Saya juga masalah. Berapa persen akhirat? 50-50. Enggak. Dunia berapa? Akhirat 80%, dunia 20%. Boleh. Bu, berapa persen dunia, Bu? 1. Akhirat? Loh, kok bisa begitu? Oh, dari mana Pak? Dunia 1, akhirat 99. Betul Pak. Dunia 1%, akhirat. Dunia cukup 1% saja, akhirat 99%. Inilah konsep keadilan di mata Allah yang menciptakan dunia. Dan inilah wujud keseimbangan antara dunia dan akhirat yang kita lihat dari hidup Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ini dalilnya. Jangan-jangan kajian ini sudah Bapak Ibu dapatkan? Sudah belum Bapak Ibu? Belum? Belum ya? Jadi gimana lanjut? Kalau sudah, saya ganti Jamal. Baik. Karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu rahmatan ya'ta juz'in. Allah menciptakan rahmat untuk makhluknya 100 bagian. Jadi Allah menciptakan rahmat bagi hamba-hambanya, semua makhluknya 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ain, maka Allah menahan rahmatnya itu 99 rahmat Allah tahan di sisinya. Ya, ada 99 rahmat yang Allah tahan di sisinya. Maksudnya di akhirat nanti di surga. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya 1 rahmat yang Allah turunkan ke dunia, yaitu rahmat Baikuni. Rahmat Baikuni. Ini cuma ada 1 rahmat di sini. Ada rahmat yang lain? Tidak. Hanya 1 rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini. Famin dalikal juz'i, maka dengan 1 rahmat tadi, yatarahamul halku, semua makhluk berkasih saya. Bapak Ibu, jangan lupa indahnya dunia dengan segala isinya. Itu cuma 1 rahmat tersebut dari 100 rahmat yang Allah cipta. Ya. Jadi yang kita kejar selama ini, seumur hidup kita dari pagi sampai malam, itu cuma 1 rahmat saja. Cuma 1%. Udah gitu dibagi kepada semua makhluk. Berapa jatah manusia? Udah gitu dibagi pada sekian miliar manusia. Berapa jatah Pekanbaru? Makin kecil, Bapak Ibu. Itulah dunia. Lalu kenapa kita habiskan waktu kita untuk yang 1%? Sementara yang 99% hanya sekedar tidak lupa, hanya sekedar sempat saja atau waktu sisa. Gimana Bapak Ibu sekalian? Baik. Dunia yang kita kejar ternyata tidak berarti dibandingkan dengan akhirat kita. Rasulullah SAW pernah memperbandingkan antara dunia dengan akhirat seperti, wallah, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, illa masadu ma yaj'alu ahadakum, kecuali melainkan seperti seseorang di antara kalian, yaj'alu isba'u fil yamni hadi, memasukkan telunjuknya ke lautan. Coba gitu ya. Falyanzur bima tarji, maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Air yang nempel di telunjuk itulah dunia dan segala isinya. Air laut yang ada, air yang di lautan itulah akhirat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Adakah kita minum begini? Ada? Tidak. Lalu bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Dijilat kan? Betul?
Kok ada rasanya nih? Kok ada rasanya di tangan saya? Ya, terasa tidak Bapak Ibu hanya dengan dijilat? Apakah haus kita hilang hanya dengan menjilat air yang lewat telunjuk kita? Tidak, begitulah dunia. Tidak pernah sampai kepada kata puas. Tidak ada dunia yang bisa memuaskan nafsu manusia. Seindah apapun dunia, tidak akan pernah memuaskan kita. Tapi akhirat lebih dari kata puas. Itu Bapak sekalian mati Allah. Nah jadi, dunia itu jauh sebetulnya. Dan akhirat itu dekat. Sedekat kematian kepada kita. Karena ketika seseorang mati, maka dia sampai pada akhiratnya. Dunia belum tentu kita dapatkan. Ada sekelompok orang global elit dunia, sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, atau sebut saja George Soros dari bankir dunia, ex-banker dunia. Ya, ada beberapa perusahaan besar, Bill Gates, ya, Sun Maestro di Microsoft, British Petroleum, Mastercard, bahkan PBB, IMF ikut bagian dalam untuk meriset peradaban. Mereka berambisi meriset peradaban kita. Sistem politik yang baru, sistem finansial yang baru, sistem ekonomi yang baru, bahkan agama yang baru. Itu baru. Nanti akan ada lagi virus-virus yang lebih dahsyat, Pak. Ada virus berikutnya, H5N8. Dulu kita mengenal H5N1 virus flu burung yang hanya menyerang Jawa. Itu gara-gara dendam Amerika kepada Indonesia yang dibongkar oleh Menteri Sidi Fatila Supari. Sampai malu tuh wajah-wajah PBB dan WHO. Dipermalukan langsung di markas PBB. Marah mereka. Akhirnya Siti Fatila Supari dipenjara kan. Nah itulah akhir zaman sekarang. Ya. Orang yang benar didustakan, para pendusta dibenarkan, para pengkhianat satu kaum dan satu bangsa berkuasa di muka bumi. Kini tanda kiamat telah dekat. Ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. Telah dekat kejadiannya. Tanda-tandanya adalah angturfa'al asrar wa tudwa'al akhyar. Manusia-manusia buruk muncul memimpin dunia. Dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Di negeri entah berata. Di negeri autopilot. Di negeri Tandraya, hutan rimba. Kondisi kita ini persis seperti apa yang Rasulullah sabdakan. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berdusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Ad-Dahabi, yang ditakhrij oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasahihul Ibad, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Ya'ti ala ummati fi akhir zaman. Ya'ti ala ummati zamanun, akan datang satu zaman pada umatku. Ru'asa'uhum kal asadi. Pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzara'uhum kal zi'ab. Menteri-menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab. Dan penegak hukumnya, hakimnya bagaikan anjing. Wasairun nasi kal agnam, dan rakyatnya bagaikan domba. Fakaifa yahisul ghanam indal asadi wal zi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa anjing hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Singa, serigala dan anjing. Bisa tidak domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Ya, itulah kondisi kita hari ini. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, apa itu singa? Apa yang kita tahu dari singa? Ada sebutan julukan bagi singa. Singa itu adalah raja hutan. Betul? Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Ada tidaknya pemilu di hutan, tetap singa rajanya. Dan pertanyaan saya, kalau singa menjadi raja, apakah karena kebijaksanaannya? Apakah singa menjadi raja karena keadilan dan kebenaran yang diusulnya? Tidak. Tapi singa menjadi raja di hutan karena kekuatannya. Karena dia paling kuat, maka dia menjadi raja. Betul. Dan celakanya ketika singa menjadi raja hutan, habis rakyat hutan dimakanin. Rusak rakyat hutan, bukan? Rakyat hutan. Kalau rusak ketemu singa, siapa yang dimakan? Rusak. Apa lagi? Unta. Jerapah rakyat hutan, bukan? Rakyat hutan. Ketika singa ketemu jerapah, yang dimakan siapa? Itulah.
Ketika singa jadi raja hutan, habis rakyatnya dimakan. Sudah terjadi belum? Di negeri auto pilot. Saya nggak nyebut, udah usah disebut ya. Dan ketika pemimpinnya singa, maka menterinya bagaikan serigala, menjilat ke atas, ya, menipu ke bawah. Singa juga, kenapa menjilat ke atas? Dia pengen daging seperti yang dimakan singa, tapi dia nggak mampu, tidak kuat seperti sebuah singa. Makanya dia menipu ke bawah. Ketika dalam perjalanan yang dipimpinnya itu dah domba, supaya domba mendengar suara serigala, nyamar dia jadi domba, sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Nah itu menterinya sudah muncul belum? Dan ketika itulah maka penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa qudatuhum kal kilab. Penegak hukumnya bagaikan anjing. Yang namanya anjing bersahabat sama yang ngasih daging. Betul. Celaka. Makanya kalau anjing jadi penjaga rumah, dia nggak bisa bedain mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu dan tidak bawa daging, habis tuh tamu itu digonggong. Betul. Terus digonggong, nggak berhenti-henti tuh digonggongnya. Kenapa? Walaupun tamu dia, terhormat dia, tapi dia tidak bawa daging. Nah, sebaliknya, walaupun yang datang maling, apalagi malingin emasnya, yang punya rumah ya, nikel yang punya emas dimalingin, ya, minyaknya dia malingin. Tapi karena bawa angpau ya, maksud saya daging, keceletot. Karena bawa daging, ya, kalau tidak anjing itu aman, silakan. Terjadi tidak? Maka manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Pasrah tuh yang namanya domba. Di kandang, mbe. Dibawa ke padang rumput, mbe. Dibawa ke rumah potong, mbe juga. Pasrah dia. Persis tidak seperti bangsa kita hari ini. Jangan menyerah kepada Allah, berjuang. Sekarang waktunya kita untuk berjuang. Kenapa akhirat kita terhadapkan? Betul demikian, baik kita lihat akhiratnya. Jadi Bapak Ibu mati Allah. Ini gambaran betapa akhirat dekat dan dunia jauh ternyata. Pada akhirnya kita paham, dunia itu jauh, akhirat itu dekat. Aku seorang eksekutif muda dan sedang sukses mendetikai. Sejak pagi hingga malam ku habiskan waktu untuk mengurus perusahaan, mengecek pembukuan, mengikat kontrak baru dan memperhatikan karyawan. Agenda bisnis yang padat tidak memberi ruang dalam memoriku tentang kematian. Aku berambisi setinggi langit menuju puncak kesuksesan. Namun tiba-tiba aku dikejutkan dengan kematian saat pesawat yang aku tumpangi jatuh dan meledak. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia ini ya Allah? Padahal baru saja aku memiliki rumah impian yang belum lama aku tinggali. Dan kini aku menjadi penghuni pusara, penghuni kuburan, puang tidur yang empuk dan nyaman. Kini berbentangkan tanah dan berselimutkan kafan. Jalanan belakang inilah tempat aku melepaslah setelah seharian bekerja. Dan kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Istri itu begitu terpukul dan sangat bersedih menangisi kematian. Tapi kini sudah bahagia karena dia telah menikah lagi dengan lelaki lain. Sedangkan aku berbaring sendiri di dalam tanah kini, ya Allah, dicekam kesendirian. Kemarian anakku bahagia saat menyambut kedatanganku pulang. Kini berganti nyanyian yang sepi dan nestapa. Uang-uangku, saham-sahamku di beberapa perusahaan besar kini telah mereka ambil dan mereka bagi-bagi, ya Allah. Sedangkan yang aku bawa hanya selekakan nyawaku. Ya Allah, ku berat-berat kehilangan, ya Allah. Kehilangan waktu yang ku habiskan dengan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud di hadapanmu, ya Allah. Kehilangan nada tutup menanam pohon-pohon amal solehku. Kehilangan seluruh harta yang tak jeripahnya aku kumpulkan selama ini. Dan hanya sekeping koin saja yang aku tabungkan untuk bekal akhiratku, ya Allah. Kehilangan orang-orang yang dulu mencintaiku, ya Allah. Ya Allah, di bitu kubur ini aku memohon, menunggu doa dari anak-anakku yang telah aku besarkan. Tapi mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas saja dosa yang pernah aku lakukan? Bukankah aku telah teledor mendidik anakku?
Kubiarkan dia bebas bergaul sehingga menjadi anak yang hilang arah hidupnya. Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa keselamatan untukku, ya Allah. Berlinang air mata tapi bukan menangisiku. Bangun di malam hari bukan untuk mendoakan aku. Aku memang tak pernah mengajarkan mereka sepotong doa-Mu, ya Allah. Tak pernah mengajarkan kepada mereka satu ayat suci-Mu, ya Allah. Bahkan aku tak pernah mengajarkan mereka sholat, saum, ibadah dan lain-lain. Ya Allah, semua itu termasuk orang-orang yang berugi. Nauzubillah, subhanallah. Mungkin itulah yang saat ini sedang dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang meninggal karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu pula barangkali yang dibayangkan oleh saudara-saudara kita yang mati tertimbun longsor di Sumedang. Barangkali itu pula yang dialami saudara-saudara kita yang meninggal karena banjir bandang di Kalimantan Selatan atau karena gempa di Majene dan Mamuju. Sekali lagi, manakah yang dekat kepada kita, dunia atau akhirat kita? Seumur hidup kita, berapa persen dari harapan dunia yang sudah kita capai? Tapi akhirat yang tidak pernah kita duga, ternyata datang lebih dulu menjemput kita dengan kemasihan. Imamilah, mengkabar kita mulai kembali bertobat kepada Allah. Mulai sekarang, imamilah, mumpung belum terlambat. Lalu kemana perginya kita apabila kita mati meninggalkan dunia? Tobel sekalian, apabila yang meninggal ini orang yang beriman, maka malaikat maut akan datang mencabut nyawanya ketika rizkinya habis. Ajal itu adalah habisnya rizki yang Allah takdirkan untuk kita. Konon malaikat maut setiap hari itu 70 kali datang menjemput, datang mengontrol kita. Ketika datang, dilihat rizkinya masih ada, balik lagi. Datang lagi mengunjungi kita, dilihat rizki kita masih banyak, oh balik lagi. Sampai nanti datang terus menerus selama rizki kita masih ada. Allah tidak, malaikat ini tidak akan mencabut nyawa kita dengan izin Allah. Sampai suatu saat kesal nih malaikat, kok orang ini nggak habis-habis rizkinya. Orang-orang sekitarnya sudah pada mati tapi dia nggak habis-habis rizkinya. Malaikat itu lupa orang itu bernama Rizki. Begitu rizki kita habis, di saat itu kita meninggal dunia, dicabut nyawa kita. Tahu kemarin sehat ya? Barusan ngobrol kok sama saya. Ya, lah rizkinya habis. Ibarat HP Bapak Ibu. Walaupun HP-nya iPhone yang mahal, ya sama aja kalau habis baterai, ya mati ya. Nah begitu. Nah itu rizki. Ya, ketika yang meninggal orang yang beriman, itu halus dicabut nyawanya. Malaikat Israel membawa kain kafan dari surga yang akan menjadi tempat kembali. Dan juga membawa 2 botol, yang satu berisi wewangian surga dan satu berisi air yang diambil dari surga tempat kembali. Maka dicabutnya nyawanya sehalus mungkin. Halus seperti selembar rumput ya, selembar rambut, sehelai rambut ya. Sehelai rambut yang diambil dari tumpukan tepung. Halus luar biasa. Kenapa orang yang beriman seperti itu? Karena dia ikhlas untuk meninggalkan dunia dan rindu bertemu dengan Tuhannya. Makin ikhlas seseorang meninggalkan dunia, makin rindu dia bertemu dengan Allah. Makin mudah kematiannya, tidak menyakitkan. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul Ustaz. Apa sekali. Tidak menyakitkan kematian saya Ustaz. Benar, karena saya ikhlas dengan kematian saya. Siapa ini? Kirim SMS, kirim WA dari alam barzahin. Seperti itu. Dicabut nyawanya, kemudian malaikat maut memandikannya. Di pangku dia disiramkan air itu dari rambut ke wajah, terus sampai ke bawah. Diambil bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Setelah selesai lalu diambil wewangian dari surga, disiramkan wewangian tadi. Setelah itu baru dikapani, sebagaimana kita mengkapan. Lalu dibawalah ruhnya itu menghadap kepada Allah Jalla Jalla. Ketika sampai di pintu langit pertama, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, iftahil bab. Assalamualaikum, buka pintu langit ini. Malaikat penjaga pintu langit bertanya,
Man hada? Wa man ma'ak? Siapa ini dan siapa yang bersamamu? Ana Israel. Ya, saya Israel. Adapun ini adalah ruhnya Ustadz Rahmat Baheguni. Amin. Ya, aminin sedikit. Amin tuh, Pak. Amin. Disebutkan sebaik-baik nama ketika di dunia. Wajib ada ruh. Betapa harumnya ruh ini. Kedua malaikat. Ku ingin bersenang-senang dulu dengan arwah ini. Betapa harumnya ruh orang ini. Ya, orang soleh ya mati. Ya, siapa? Syekh Ali Jaberi, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segafid. Subhanallah, ulama-ulama kita. Kiai Haji Arifin Ilham. Insyaallah. Betapapun mereka dizolimi. Ya. Setiap pintu langit seperti itu. Nah, selama ruhnya menempuh perjalanan bertemu dengan Allah, jasadnya diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dimakamkan. Begitu yang memakamkan pergi, itu sudah sampai kepada Allah. Ya Rabb, hadar fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Maka apa kata Allah? Arji'na kubri. Kembalikan dia kepada kuburnya, pada jasadnya. Nah, kita dikembalikan pada jasad kita. Dan lapangkan kuburnya selapang dia memandang. Dan jadikan kuburnya sebagai rawdatan min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Dan berikan kepadanya hidangan dari hidangan surga yang akan dia nikmati. Subhanallah. Maka ketika dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Di mana saya? Wah, kok kamar saya jadi seluas ini? Padahal saya kemarin tidur di kamar saya, rumah saya di Ampera. Di Ampera, di Pekanbaru rumah saya. Kok Pekanbaru jadi indah begini? Dia lupa kalau dia sudah mati dan dibangunkan di alam barzah. Lalu datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya pada dia, Salamun liman tabi'al huda. Keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Man antuma? Siapa kalian? Saya Upin dan ini Ipin. Salah. Ana Munkar wa hada Nakir. Ajib soalana. Saya Munkar dan saya ini Nakir. Jawab pertanyaan kami. Fama atas ada nih. Apa yang akan kalian tanyakan padaku? Man rabbuka ya fulan. Siapa Tuhan wahai fulan? Rabbi Allah subhan. La rabban siwa. Tuhanku Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah tak ya fulan. Benar kan? Aduh, nomor satu betul kan checklist. Nomor dua ya. Wa madinuka. Apa agamamu? Dinyal Islam. Wala yakbadullahu dinan ilan Islam. Agamaku Islam dan Allah tidak menerima selain Islam. Waman hada, dan siapa orang yang ada di sampingku? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana mu'minan bih. Nabiullah Rasulullah. Dia adalah Muhammad Nabi dan Rasulullah. Aku beriman padanya. Subhanallah. Sodakta ya fulan. Ya. Anzal ila shimalik. Perhatikanlah apa yang ada pada samping kirimu. Ketika melihat ke kiri, Allah akbar ya Allah. Apa itu ya Rabb? Jangan jauhkan juga dia dariku ya Allah. Ternyata itu adalah neraka. Hai fulan, kamu masih ingat kamu pernah melakukan dosa ini? Nah itu nerakamu. Kamu pernah melakukan dosa itu, dan itu nerakanya. Tapi jangan takut. Tempatmu bukan di sana. Faina makani ya malaikat Allah. Lalu di mana tempatku ya malaikat Allah? Tuh, di sebelah kanan. Ketika dia melihat ke kanan, dia melihat taman-taman yang indah luar biasa. Nah itulah surgamu, hai fulan. Fulikat. Betulkah ini surgamu? Tunggu. Sebetulnya ini bukan surga. Loh, kenapa demikian? Sebentar. Ini bisa jadi bukan surgamu jika engkau hafal Quran. Oh, tentu saja. Aku hafal Quran 30 juz. Ya, betul Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Ya. Idan itu main dengan minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang ada dalam sisimu. Tapi ini tidak di alam barzah. Cuma ini diceritakan bagaimana kemuliaan seorang penghafal Quran. Yang sahib Al-Quran. Tapi kalau main dengan minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang kau hafal. Karena dia hafal 30 juz, sempurna dia baca. Ketika surat demi surat dia baca, maka dia naik. Surga demi surga dia lewati. Dia berhenti. Kaget, kenapa badan saya naik malaikat? Karena
Udah teruskan saja, jangan berhenti. Istamir qira'atan. Warattil kama turatadu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau membacanya di dunia. Maka dia pun terus membaca. Selama dia membaca Quran, tubuhnya naik, surga demi surga dia lewati. Dia baca terus surat demi surat, juz demi juz. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajrun ghayru mamnun. Terus dia naik tubuhnya sampai pada surat terakhir dia baca. Surat apa? Anas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di situ dia berhenti. Ya jannatuk ya Abdullah, ya Habibullah, inilah surgamu wahai kekasih Allah. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di surga ditentukan dari ayat terakhir yang kau baca. Berbahagialah bagi para penghafal Quran. Surganya ditentukan oleh hafalan Qurannya. Amin. Maka dia pun berkata, "Ittaf ya malaikat Allah, ittaf, tahdir bar. Buka hadal bab, buka pintu surgaku ini. Taragitu an a'rifa kaifa kana jannati." Seindah apa surgaku, aku ingin tahu. Sebentar ya Allah. Ya, kenapa? Allah bertanya kepada kami, Aina walidah ya malak? Di mana kedua orang tuanya, hai malaikat? Maka malaikat Ridwan mengatakan, maafkan ya Allah, kedua orang tuanya di neraka ya Allah. Di neraka? Ya Allah, apa artinya surga ini bagiku ya Allah, sementara aku tahu di saat ini kedua orang tuaku disiksa. Lebih baik aku pergi bersama mereka ke neraka ya Allah. Tidak. Karena engkau telah wahai hambaku, karena engkau telah menjaga kalamku, fabima hafizta kalami fi nafsik wa fi ra'ik. Karena engkau jaga kalamku pada dirimu dan akalmu, pada hatimu. Kau simpan wahyuku. Dan demi kemuliaanku, idhab wankisima min narhima. Ya, pergi kamu, selamatkanlah kedua orang tuamu dari neraka. Berbahagialah bagi mereka yang punya penghafal Quran. Allah tidak akan bangga dengan karir anak kita. Allah tidak akan mempertanyakan prestasi akademik anak kita, tidak. Yang akan Allah tanyakan seberapa besar kontribusi anak kita dalam menegakkan Quran dan Sunnah, berjuang demi izul Islam muslimi. Itu yang akan Allah pakak, yang akan Allah tanyakan, dan itulah kebanggaan kita. Bapak Ibu sekalian Allah. Maka kedua malaikat pun pergi. Ketika malaikat pergi, dia mencium bau harum yang luar biasa. Bau harum apa ini? Wangi sekali. Tiba-tiba datanglah seseorang yang cantik jelita. Elok mempesona. Kenapa cantik jelita? Karena yang meninggalnya URB. Ya, masa yang datangnya laki-laki yang tampan LGBT nanti. Karena yang matinya laki-laki URB, maka yang datang cantik jelita. Alhamdulillah, macam mana hati. Cantik sekali Anda. Siapa Anda? Masya Allah, ini kayak siapa Pak? Kayak Jiminho, apa Jiminho? Siapa artis Korea yang masuk Islam? Ayah Namun dia. Ini lebih cantik dari Ayah Namun. Sebentar. Ustaz juga manusia, tahu mana yang cantik, mana yang gaya. Mana artis siapa engkau, betapa cantiknya engkau. Ana amaluka sharifin dunia. Aku amal baikmu di dunia, dan aku temanmu di alam barzah ini. Alhamdulillah. Ayo, mau kemana? Aku akan mendampingimu. Ke sana yuk, sulit. Itulah yang terjadi. Dia menikmati kenikmatan surga akan menjadi tempat kembalinya. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Bagi orang seperti itu. Ini kisah nyata. Itu baru sah. Jasad Kiai Abdullah kini telah dipindahkan ke tempat yang baru. Warga pun datang berziarah tematan Kiai Abdullah tersebut. Ya, belum menonton dimakamkan, jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Subhanallah. Kukunya tidak berubah, kata Jaya yang Pak Jaya yang tadi mengangkatnya. Rambutnya tidak panjang, seperti baru dimakamkan.
Padahal sudah 26 tahun. Tapi rehalnya, nah ini yang disebut dengan ni'amatul qabri, kelezatan kubur, dan inilah yang dialami oleh orang beriman di alam barzah. Lalu yang kedua, niqamatul qabri, siksa kubur. Dan ini akan didapatkan oleh orang-orang para pendosa yang kufur, ingkar kepada Allah, zalim kepada diri dan sesama manusia. Dia dicabut nyawanya dengan sangat menyakitkan. Ya. Setiap sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian ketika ruhnya ditarik. Karena susah dulu ditarik. Makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematian dia. Makin takut dia bertemu dengan Allah, makin sakit kematiannya. Ya. Bapak Ibu, tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang mati itu dicabut nyawanya. Ini ada satu gambaran, tapi tidak tahu apakah ini memang betul dicabut nyawa, ya. Jadi kematian bisa datang. Kematian itu sudah tetap, detiknya, menitnya, waktunya, tahunnya. Adapun di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, itu pilihan kita. Ya. Ini ada satu gambaran bagaimana kematian yang menyedihkan. Jika memang ini kematian. Ya. Kalau itu benar kematian, tentu menyakitkan. Ya, setelah tercabut ruhnya, dia tidak dimandikan dan tidak disiram dengan wewangian. Langsung dibalut dengan kain kafan yang dianyam dari neraka tempat kembalinya. Digembol, dia dibawa. Semua malaikat maut melalui langit demi langit. Setiap pintu langit berkata yang sama. Liman hadar ruh? Ma'akla hadar ruh? Ruh siapa ini malaikat? Betapa busuk ya. Cepat-cepat, aku tidak kuat. Aku tidak mau mencium baunya. Aku tidak kuat dengan bau busuk ruhnya. Disebutkanlah seburuk nama dia ketika diduga. Begitu sampai kepada Allah dikatakan, ya Rabbi hadar fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruh si fulan bin fulan. Apa kata Allah? Kembalikan ruh kepada jasadnya dan himpitkan kuburnya hingga hancur tulang belulangnya. Dulu saya pernah takut dengan kematian. Saya pernah terkena satu penyakit psikosomatik. Sampai yang namanya kematian seperti dikejar-kejar kematian. Begitu sembuh, seseorang menasihati saya luar biasa, merubah pola pikir dan cara hidup saya. Kalau saya upayakan, waktu itu masih kuliah, di belakang ma'had kami itu ada kuburan. Setiap ada yang meninggal saya ikut memakamkan, saya ikut menggali kuburan. Sampai kakak perempuan saya meninggal, saya ikut menggali kuburan untuknya. Macam-macam orang di dalam kubur. Ada yang hancur tulang belulangnya, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Ada yang utuh Pak, dari tengkorak kepala sampai ujung kaki putih bersih. Itu berdampingan dengan jenazah kakak saya. Macam-macam orang di dalam kubur. Kembalikan dia ke kuburnya. Dilemparkan oleh malaikat. Dia bangun dari kuburnya. Di kuburnya seperti bangun dari mimpi buruknya. Di mana aku? Di mana aku? Pertama panas tempat ini dan bau sekali tempat ini. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir. Tidak ada selamat datang bagi para pemungkar, bagi para orang-orang yang kufur dan ingkar, bagi para pendosa, ingkar maksiat kepada Allah. Siapa kalian berdua? Aku muka dan ini akhir. Jawab pertanyaan kami. Siapa Tuhanmu? La adri la tasalian Rabbi. La adri man Rabbi. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dia. Mencerit dia. Ya, rombok tubuhnya. Lalu diutuhkan lagi, dibangkitkan lagi. Wa madinuka ya fulan, dan apa agamamu? Andri madadini. Aku tidak tahu apa agamaku. Jangan kau tanya apa agama. Yang aku tahu adalah sama rasa, sama suka, sama-sama kenyang dan sebagainya. Ya, pukul lagi dia. Sampai ditanya, siapa dia? Qala al-mu'minuna annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasulullah wa lastu mu'minan bih. Orang-orang berkata dia Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi aku tidak beriman padanya. Dipukul dia, Pak. Menjerit dia. Dan pergilah malaikat munkar dan nakir. Lalu tiba-tiba dia mencium bau busuk yang luar biasa. Ternyata bau busuk itu datang dari seseorang yang buruk rupa. Siapa engkau? Busuk baumu, buruk rupa lu. Aku amal burukmu di dunia. Apa kau lupa kalau di dunia kau hidup dengan keburukan? Kau penuh dengan kejahatan, kau penuh dengan kemaksiatan. Nah, itulah kejahatan dan keburukan yang kau lakukan. Dan aku temanmu selama berada di alam barzah ini. Allahu Akbar. Nauzubillah. Suatu saat Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba tanah bergoyang. Para sahabat ketakutan dan tanah yang di depan Rasulullah itu ambruk
berlubang, lalu keluarlah seseorang yang ke atas ya. Rambutnya putih semua, kulitnya lebam, kaki dan tangannya terbelam. Matanya melolong melihat ke Rasulullah dan para sahabat. Lidahnya menjulur keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya dan berkata, "Ya anta indah ya Abdullah, aku akisha." "Hei hamba Allah, sirami aku haus. Tiba-tiba ada suara dari langit. "Ya anta ma datang dah, utsruku." "Hei hamba Allah, jangan kau siram dia, biarkan, tinggalkan dia." Ya, tiba-tiba ada gada memukulnya dan ditenggelam sampai hilang suaranya. "Aduh ya Rasulullah, ma'asyadu iqabuk, siapa dia ya Rasulullah, betapa dahsyat siksa yang mau berikan padanya." "Huwa Abu Jahal yu'adzahu ila fi qabri ila yaumil ba'ats la yaumil qiyamah." Nah, itu Abu Jahal tuh. Disiksa di kuburnya seperti itu. Pelajaran penting bagi kalian. Disiksa dia kuburnya seperti itu sampai nanti bangkit dia di yaumul ba'ats, hari yang kedua. Seperti apa kematian kita Bapak? Itu ditentukan oleh pilihan kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu nasi yub'atsu man ahya 'ala sayyi mata 'alaihi. Siapa yang hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia mati. Ya. Pilot sehari-harinya di pesawat, yang meninggal ketika pesawatnya jatuh. Apalagi Bapak Ibu, penambang emas mati ketika tertimbun tanah yang di Bardia Migarev yang ditambangnya. Ya, ahli maksiat ya mati ketika maksiat itu. Tetangga saya meninggal ketika sujud terakhir sholat duha, maka dia meninggal seperti itu karena dia ahli sholat duha. Putrinya cerita, ibu memang sering hampir setiap hari dia sholat duha, meninggal ketika sujud terakhir sholat duha. Pertanyaannya, kita meninggal ketika apa? Itu pilihan kita. Waktu ketetapan Allah.